Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup adalah sebuah perjalanan. Dan karena itulah apapun masalah, pergumulan yang kita alami dalam hidup ini, kita harus siap selalu untuk menjalaninya dengan sepenuh hati. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai dengan 15. Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai dengan 15, firman Tuhan berkata demikian. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan air, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hidup adalah sebuah perjalanan. Karena hidup adalah sebuah perjalanan, maka baiklah kita menjalani hidup ini tanpa keraguan dan ketakutan. Hari-hari ini banyak permasalahan yang sedang kita hadapi. Namun bagaimanapun permasalahan itu, bagaimanapun pergumulan itu, jangan sampai membuat kita ragu dan takut. Kita harus menetapkan suatu langkah untuk menjalani kehidupan sebagai sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, saya percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang kita miliki dalam Tuhan, kita akan menjalani hidup ini sebagai sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan yang memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang sekarang ini Tuhan percayakan untuk kita jalani, kita harus menetapkan suatu sikap hati yang tetap kuat, yang tetap tabah, dengan selalu mendengarkan suara Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai di antara kita berpaling pada semua keadaan-keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Yang harus kita lakukan ialah kuatkan dan teguhkan hati kita untuk tetap mendengar suara Tuhan. Ada banyak suara-suara yang kita mungkin dengar di sekitar kita, dan suara-suara itu mungkin saja akan membuat kita gelisah. Suara-suara itu akan membuat kita takut, akan membuat kita khawatir. Dan karena itulah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menyendengkan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan kita menetapkan suatu sikap untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya apapun peristiwa dalam hidup ini, apapun pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, pasti kita akan menikmati hal-hal yang baik, hal-hal yang indah yang Tuhan janjikan, seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan 11 ayat yang ke-13 sampai dengan 15 ini, bahwa kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka firman Tuhan berkata, Dia sendiri akan memberikan kepada kita hujan untuk tanah kita pada masanya, dan hujan awal, hujan air Tuhan sediakan, sehingga dari hujan yang Tuhan turunkan di bumi ini,
dan kita mengusahakan tanah yang Tuhan berikan kepada kita, kita tanami tanah itu dengan berbagai-bagai tanaman seperti misalnya gandum dan anggur, maka kita akan mendapatkan hasil dari usaha yang kita lakukan. Oleh karena di dalam usaha-usaha yang kita lakukan itu, kita mau menyertakan Tuhan di dalamnya dengan mendengar suara Tuhan, melakukan dengan setia apa firman Tuhan, dan kita menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saya percaya hal-hal yang baik yang Tuhan janjikan akan menjadi milik kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih, hidup adalah sebuah perjalanan. Karena itu di dalam menjalani kehidupan kita, ketika kita mentaati firman Tuhan, menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka akan ada berkat-berkat besar yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 37 ayat 25 dan 26 berkata, dahulu aku muda. Ini adalah kesaksian hidup dari pemazmur Daud, bahwa dia sebagai seorang anak Tuhan, dia pernah muda sama seperti kita, tapi dalam perjalanan kehidupan dia sebagai orang muda, dia telah menetapkan suatu sikap untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan setelah dia tua, dia menyaksikan bagaimana perjalanan hidup sejak muda sampai tua. Firman Tuhan berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Percayalah Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kalau kita menjalani kehidupan kita dengan benar, dengan takut akan Tuhan, dengan mentaati suara Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, Dia tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita sekalian. Sama seperti kesaksian dari pemazmur Daud, waktu dia masih muda dia telah menetapkan sikap untuk menjalani sebuah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, dan dia telah menjadi tua, dan dia saksikan tidak pernah dia lihat orang yang menjalani hidupnya dalam ketaatan kepada Tuhan ditinggalkan. Anak cucunya tidak akan dibiarkan untuk meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberikan pinjaman anak cucunya menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih, baik kita yang ada dalam ruangan ini, demikian juga jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah ini melalui live di Facebook. Kebenaran firman Tuhan saya sampaikan kepada kita mengenai hidup sebagai sebuah perjalanan. Di dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita menetapkan langkah untuk hidup bersama dengan Tuhan, mentaati Tuhan, firman Tuhan memberikan kepada kita jaminan bahwa ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian ketika kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita, bahkan Dia akan memakai kita. Bukan saja kita menerima berkat dari Tuhan, tapi kita juga akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain melalui kehidupan kita. Karena itu pada malam hari ini, mari kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menetapkan suatu sikap untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya ada berkat-berkat yang khusus yang Tuhan sediakan sebagaimana firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dari Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 25 dan 26. Kemudian Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 mengatakan begini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudaraku yang kasih, dalam menjalani kehidupan kita sebagai sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan, mari kita mewarnai kehidupan kita dengan selalu berkata haleluya. Haleluya, itu merupakan suatu pernyataan iman bahwa kita sebagai orang yang percaya dalam menghadapi pergumulan apapun dalam hidup ini, kita selalu haleluya, puji Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan
dan yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Dan janji Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan ketika dalam menjalani kehidupan ini kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita menjadi orang yang sangat suka kepada perintah Tuhan, maka firman Tuhan berkata, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita menetapkan suatu sikap dalam hidup kita ini untuk menjalani kehidupan sebagai sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan, dengan terus menerus hidup takut akan Tuhan dan juga suka kepada perintah Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, tapi biarlah kita fokus kepada Tuhan. Kita berjalan dalam rancangan-rancangan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan apa yang ada dalam diri Tuhan itu mengenai kita. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kehancuran. Rancangan Tuhan bagi kita sekalian adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Mari kita menetapkan langkah kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita jalani. Saya percaya berkat-berkat yang Tuhan janjikan ini akan menjadi bagian yang nyata yang kita alami dalam hidup kita. Walaupun di dalam perjalanan kehidupan ini kita mungkin menghadapi berbagai persoalan, berbagai tantangan, tapi di tengah-tengah tantangan dan persoalan hidup yang kita alami dalam hidup ini, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita ketika kita menetapkan suatu sikap untuk menjalani kehidupan sebagai sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, sangat suka kepada perintahnya, maka hidup kita diberkati, anak kita diberkati, cucu kita diberkati, dan kebahagiaan yang dari Tuhan itu akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita sekalian. Karena itu, mari kita putuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati kehidupan yang kita lalui bersama dengan Tuhan sebagai sebuah perjalanan iman. Dan saya percaya dalam perjalanan kehidupan, bahkan di akhir perjalanan, kita akan tetap menikmati berkat-berkat khusus seperti yang Tuhan janjikan bagi kita sekalian. Ketika kita menjalani kehidupan ini dan Tuhan memberkati kita, saya ingin sampaikan kepada kita, jangan ada di antara kita yang sombong, jangan ada di antara kita yang angkuh, jangan ada di antara kita yang memberontak, tapi kita putuskan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita merendahkan hati serendah-rendahnya dan mengakui bahwa segala berkat yang kita terima oleh karena Tuhan yang menyatakan anugerahnya dalam hidup kita. Kalau kita merendahkan hati dan mengakui semua yang kita peroleh dari Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan belas kasihannya dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan menentang orang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Putuskan untuk merendahkan hati, biar berkat Tuhan semakin dilimpahkan. Belas kasihan Tuhan semakin dilimpahkan dalam hidup kita, dalam menjalani perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang punya firman memberkati kita sekalian. Amin buat firman Tuhan.